laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Supaya dipasang niatnya, karena yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Ingat ya. Nah, setelah niat, hatinya dipasang, niatnya dipasang dalam hati, silahkan diucapkan labbaik Allahumma umrotan. Cukup itu yang paling pendek. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Kan Bapak Ibu dipanggil, ngejawab. Jawabannya tadi apa? Labbaik Allahumma umrotan. Setelah Bapak Ibu mengucapkan itu, barulah berlaku yang namanya larangan ihram. Itu ya. Saya akan bacakan larangan-larangannya. Yang pertama saya akan membacakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Yang pertama yaitu dilarang memakai wangi-wangian kalau sudah niat nih ya. Kemudian dilarang memotong kuku. Dilarang memotong, mencabut rambut di kepala maupun di seluruh badan. Jangan iseng. Jangan dicabutin yang namanya rambut pada saat perjalanan. Maksudnya perjalanan setelah niat ihram. Selanjutnya dilarang melakukan hubungan suami istri. Ingat, nanti yang suami istri umpama satu kamar, harus dijaga auratnya masing-masing. Ya, insya Allah kalau untuk praktek umrohnya, ya, perkiraan insya Allah sekitar mungkin ya 9 jam atau 10 jam dari mulai perjalanan. Kalau perjalanan Bapak Ibu dari Madinah naiknya naik bis, itu perjalanan insya Allah 6 jam ke Mekah. Nah, kemudian dari situ beres-beres dan lain sebagainya, tawaf, sa'i dan lain sebagainya, insya Allah antara 9 sampai 10 jam selesai. Berarti harus ditahan tuh. Bagaimana caranya? Larangan-larangan itu jangan sampai dilakukan. Ya, lanjut. Kemudian dilarang bertengkar. Kalau bahasa Indonesianya kan bertengkar apa ya? Nggak boleh berantem. Ya, saling tolong menolong ya, nggak boleh kita bagaimana gitu, jangan. Kemudian dilarang berkata kotor, dilarang mencaci maki, dilarang berkata-kata yang mengandung syahwat, dilarang bermesraan pada saat sudah niat ihram, kan belum selesai umrohnya. Kalau sudah nggak apa-apa, boleh suami istri, tapi di kamar ya. Kemudian dilarang berkata yang mengandung perkataan yang berbau porno, jangan. Kemudian dilarang melamar, dilarang menikah dan menikahkan, dilarang membunuh binatang buruan. Kemudian dilarang memotong atau memetik atau mencabut tanaman yang ada di tanah haram, nggak boleh. Nah, ini pun berlaku kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan umrah, umpama beberapa hari di Mekah Madinah sana, nggak boleh, itu larangan. Ya, bukan saja pada saat berihram, tapi hari-hari biasa juga dilarang. Ya, itu untuk bapak dan ibunya, sama-sama tuh harus tinggalkan, jauhi. Kemudian saya akan membacakan untuk khusus laki-laki. Laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Berarti pakaiannya cukup 2 helai kain yang sudah ada, insya Allah namanya kain ihram. Nah, kain ihram ini terbagi 2, yang satu untuk bagian bawah badan, yang satunya untuk menutupi badan. Kalau bingung ya, silakan, waktunya kan banyak di Turki dan lain sebagainya, buka saja YouTube saya, insya Allah cari saja. Kadang-kadang masih bingung buka YouTube saya, caranya klik, tulis aja pencarian Abah Jojo Umroh. Nanti kalau sudah keluar, kan ada gambar saya tuh, diklik, ditempel pakai jari. Nah, setelah keluar, data-data itu keluar, gambar-gambar saya, ada tulisan video, diklik lagi. Nah, di situ milih maunya apa, tuh ya, seperti itu, biar mudah. Kemudian, ya. Untuk bapak-bapaknya tadi ya, larangan yang namanya tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya di sini adalah ya, pakaiannya itu, pakaian yang ada itu kain ihram namanya, nggak boleh
dijahit seperti baju seperti ini maksudnya. Termasuk umpamanya bapak ibu nggak boleh pakai celana dalam. Bapak ibu apa? Bapak-bapaknya, ya, bapak-bapaknya nggak boleh pakai celana dalam, tidak boleh memakai kaos. Ya, itu merupakan larangan. Termasuk nanti pada saat dari Madinah mampir dulu ke hotel, naruh koper dan lain sebagainya, jangan diganti. Karena tempo hari ada, pada saat mampir disuruh makan ke tempat makan, diganti tuh kain ihramnya pakai batik, pakai koko. Salah itu. Sudah termasuk sudah melanggar. Ya ingat ya, nggak lama, insya Allah 9-10 jam. Pakai itu terus, tapi kalau kita mau ke toilet, dibuka boleh, silahkan. Di kamar mandi tapi bukanya. Mau pipis boleh, mau mandi boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai pakai yang wangi-wangian atau rambut misalnya sengaja ketarik dan sebagainya, jangan sampai, diusahakan ya. Kemudian ya, dilarang memakai penutup kepala yang sifatnya menetap, contoh peci, contoh misalnya sorban atau kopiah. Nah itu jangan dipakai pada saat bapak ibu sudah mengucapkan tadi niatnya, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan ya. Kemudian ya, pakaiannya, pakaian ihramnya jangan sampai menutupi mata kaki, jadi mata kakinya harus terlihat. Dan diusahakan pada saat umrohnya itu diusahakan nanti cukup pakai sendal saja. Kalau sepatu dikhawatirkan nutup mata kakinya ya, seperti itu. Kemudian ini untuk ibu-ibunya atau wanita, diusahakan kedua telapak tangannya harus terlihat pada saat bapak ibu mau niat ihram. Kalau pakai sarung tangan dibuka, kemudian wajahnya harus terlihat, boleh silahkan dilihat, karena ingat yang namanya aurat perempuan yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan ya. Kemudian dilanjutkan, ini pada saat datang ya, datang silahkan foto tampak depan hotel dan ingat-ingat nama hotelnya, baik itu di Madinah maupun di Mekah. Kemudian yang kedua, silahkan minta kartu nama hotelnya ya, kan ada tuh di petugas hotel biasanya pas datang rombongan, namanya apa bu? Resepsionis ya, minta aja kartunya, Pak ada kartu nggak? Pakai bahasa kita juga nggak apa-apa, dia juga ngerti insya Allah. Kalau ada, kantongin kemana-mana, pakai itu aja. Kalau tersesat, tunjukin aja ke orang, minta tolong ya. Kemudian yang ketiga ya, supaya minta nomor HP mutawibnya, kan pada bawa HP ya, supaya di save. Kalau ada apa-apa tanya ke dia, Pak jadwal umpama mau umrohnya kapan dan lain sebagainya ya. Nanti pada saat nyampe di Madinah, insya Allah nanti dijemput sama petugas di sana mutawibnya ya, minta terus dimasukkan ke HP kita. Kalau ada keperluan tanya ke dia ya, karena kalau dia memang udah kerjaannya di sana, tahu jalan-jalan dan lain sebagainya. Selanjutnya HP-nya supaya diisi pakai paket roaming. Udah pada diisi belum? Kalau sekarang umpama pada bisa pada pakai HP di Indonesia kan, kalau di sana nanti nggak bisa, harus diisi namanya paket roaming. Tadi malam saya lihat kebetulan saya kan pakai Telkom ya, ada yang namanya paket 30 hari ya, ada yang paket 9 hari, silahkan ya. Pak bagaimana kodenya? Lihat di YouTube saya, itu saya menjelaskan jelas-jelasnya ada. Lanjut ya, silahkan pada saat bapak ibu meninggalkan hotel, baik itu mau belanja ke mall atau misalnya mau ke masjid, dipoto tempat-tempat jalannya itu. Kalau kita jalan kan ada umpama, oh ini ada warung ini, umpama ada hotel ini ya, sebagai tanda nanti supaya pulangnya gampang. Termasuk bapak ibu pada saat mau masuk nih di pintu masjid, silahkan dipoto buat ancer-ancer. Bahkan yang paling utama itu pintu gerbangnya ya, pintu gerbang pada saat umpama di Madinah itu ada nomor-nomornya ya, dipoto supaya nanti pas pulangnya tahu jalannya. Kemudian yang ke-8, yang muda dan yang sudah berpengalaman supaya ikut mendampingi yang sudah sepuh ya, jangan malah dibiarin. Sama kalau bapak ibu ya, ingat ya, kalau di tanah suci sana ya, yang namanya pahala itu dilipat gandakan. Umpama bapak ibu nyayang nih sama ibu-ibunya, asalkan diniatkan ya Allah, saya nolong dia, beri pahala saya ya Allah, itu namanya niat karena Allah, dapat pahala dilipat gandakan
Tuh ya, silahkan jangan sungkan-sungkan malah memikirkan diri sendiri. Rombongan ini bagaimana caranya bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik, dan niatkan cari pahala. Ya, niatkan hatinya. Apapun kalau niatnya cari pahala, cari balasan kepada Allah, itu namanya niat karena Allah. Ya, kemudian ya, selanjutnya Bapak Ibu, umpama tersesat, ini umpamanya. Itu apa yang harus dilakukan? Umpama nemtek, lupa, umpamanya ya, namanya lupa, benar-benar lupa. Ini saya sedikit memberikan apa yang saya lakukan berdua sama istri saya. Insya Allah sekitar 25 tahun yang lalu, belum ada handphone dan sebagainya, ya. Ibu saya kan udah sepuh. Kemudian di saat dia mau sa'i, pakai kursi roda, baru juga saya bayar, dia minta uang duluan. Saya kasih uang, langsung ibu saya lagi duduk, langsung dibawa kabur. Maksudnya karena dia kan supaya cepat dapat uang banyak, udah gitu orangnya dikuprakin begitu aja kalau udah. Singkat cerita akhirnya hilang ibu saya. Berarti kan bagaimana cara nyarinya? Atau umpama Bapak Ibu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, saya kasih tahu caranya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau benar-benar kesulitan pulang ke hotel, masuk lagi ke masjid. Kemudian silahkan cari orang Indonesia yang wajahnya wajah Indonesia, ya. Bicara kitanya, Pak, Bu, saya minta tolong, saya tersesat. Itu yang pertama, ya. Silahkan cari, insya Allah bangsa Indonesia ini insya Allah banyak yang umroh, ya. Nanti tuh minta tolong ke si A, nanti barangkali ada jalannya. Minta tolong lagi, minta tolong gitu ya. Minta tolong ke yang sekiranya wajahnya wajah Indonesia, bisa berbahasa Indonesia. Tuh. Kalau kesulitan betul, silahkan masuk ke masjid. Ini umpama betul-betul kesulitan, silahkan minum air zam-zam. Ini udah saya buktikan Bapak Ibu. Saya nyari ibu saya itu sehari semalam gak ketemu. Akhirnya apa? Karena saya kan tadi ya kebetulan sudah punya ilmunya. Oh iya, lupa, nggak usah panik Bu, yuk kita minum air zam-zam. Masuk. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya sumur air zam-zam, kalau sekarang udah ditutup. Nah, minum air zam-zam, doa, ya kan sudah pada hafal insya Allah. Allahumma ini as'aluka ilman nafian wa rizqan wasifaan min kulli dain. Itu kalau yang pendek. Kalau mau dilanjutkan, wasaqomin birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu doa, ya Allah, saya datang ke sini jadi tamu Engkau ya Allah. Saya diundang oleh Engkau ya Allah. Tolong saya, ibu saya hilang. Saya sudah nyari kemana-mana, istri saya udah panik dan sebagainya. Setelah itu, setelah berdoa, kemudian saya sholat hajat di depan Ka'bah. Nah, setelah sholat, saya minta ya Allah pertemukan kembali saya dengan ibu saya. Setelah itu hati saya sudah pasrah, karena sudah betul-betul nggak ada jalan keluarnya. Dan waktu itu Bapak Ibu nggak kayak sekarang hotel deket-deket ya, perjalanan tuh lebih dari setengah jam, hampir 1 jam saya ke maktab namanya. Ya, 3 kilo apa 5 kilo, bukan jauh. Ya, lapar lah apa lu semacam-macam, pulang. Saya udah pasrah. Ternyata betul Allah menolong. Ya, ibu saya ada di depan pintu pada saat saya keluar, padahal saya juga nggak milih-milih tuh yang namanya pintunya, enggak. Dia sudah nungguin, seolah-olah kayak nunggu lagi duduk aja. Nah, itulah pertolongan Allah. Harus yakin dengan doa kita, harus yakin dengan tuntunan Nabi kita. Ingat ya, yang namanya air zam-zam itu bisa sebagai obat. Niatkan, ya. Jangan katanya sih, jangan pakai katanya, yakin. Pertolongan Allah itu datang kalau kita yakin. Itu ya, seperti itu. Di sini saya mengingatkan kembali, silahkan dipasang niatnya di dalam hatinya. Pada saat nih dari rumah tadi juga harus dipasang. Ya Allah, saya akan memenuhi undanganmu ya Allah. Berilah saya sehat, waras, kuat, aman, selamat, lancar, barokah ya Allah. Itu ya. Berarti niatnya selalu minta pertolongan kepada Allah. Itulah namanya niat karena Allah. Niat apa? Niat memenuhi undangan Allah, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, niat ini ada 3 Bapak Ibu. Di dalam melaksanakan ibadah, suatu ibadah, pertama harus diniati karena Allah. Di tengah perjalanan itu pun harus niatnya jangan sampai berubah. Dan yang terakhir, kalau sudah sampai di tanah air berarti kan sukses. Niatkan
pahala itu bagaimana caranya supaya utuh, ya, sembunyikan, ya, cukup nanti di akhirat dibuka, ya Allah nih pahala saya, ingat ya, disimpan, ya. Kemudian yang kedua, saya berpesan, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Saya sendiri Bapak Ibu semenjak pandemik belum pernah ke tanah suci, kan pandemi kemarin. Ternyata justru insya Allah Bapak Ibu duluan nih ngedulin saya, padahal saya di YouTube hayo-hayo, tapi saya sendiri belum berangkat. Berarti bersyukur, bersyukur kualang syukur. Kenapa? Ini ibadahnya juga kayaknya kok enak. Saya perhatikan tuh jalan-jalan dulu kemana? Ke Turki. Masya Allah saya belum pernah. Kayak apa yang namanya Turki belum pernah. Ternyata Bapak Ibu, apalagi mungkin yang pertama kali melaksanakan umroh, ternyata bisa sampai ke negara Eropa. Jadi kalau Turki itu insya Allah perbatasan antara Asia Tengah dengan Eropa, tuh ya. Bersyukur sekali Bapak Ibu. Nah, di samping itu, kenapa hatinya harus selalu bersyukur Bapak Ibu, ya, supaya menjauhi hal-hal yang dapat menggugurkan amalan kita. Kalau kita bersyukur nih beda, ya. Umpama di tengah jalan, ini umpamanya, ya, ada sesuatu hal yang tidak mengenakan. Orang kan terkadang maunya tuntutannya maunya 100% bagus semua. Kalau hatinya bersyukur tuh nerima. Alhamdulillah saya sudah sampai ke ICT, ketemunya sama Abah Jojo, ketemu sama, ya, Ibu Hajah Rida. Ternyata orang yang baik-baik. Ada mungkin orang yang ngeluh ke saya, pas saya sudah bayar nggak berangkat ada. Ya, maka dari itu alhamdulillah berarti ini qadar Allah yang baik, bersyukur, tuh ya, seperti itu. Banyak sabar dan ridho hatinya, ya. Barangkali di tengah perjalanan, namanya ini kan 45 orang ya, ada hal-hal yang kurang berkenan sama teman-temannya, ya perbanyak sabar. Umpama nanti, ya, pada saat di hotel, ya, makan ngantri, ke toilet ngantri dan lain sebagainya, sabar, ya. Saya pernah melihat orang berantem Bapak Ibu suami istri gara-gara kuncinya nih, kunci kamarnya terlambat, bapaknya kemana dulu, oh ngamuknya kayak apa. Ingat kita ini kan mau ibadah, bukan mau berantem, ya. Jadi saya pesan ke Bapak Ibu supaya sabar, sabarnya didobel-dobel. Dan saya memberikan tips, insya Allah kalau sudah sepuh itu biasanya sering pipis, insya Allah, ya. Caranya jangan nunggu kebelet pipis kalau mau ke toilet, ya. Kalau udah kebelet nunggu orang penuh, jadi khawatirkan takut keluar duluan, ya. Jadi diusahakan di manage dalam diri ibu-ibu dan bapak-bapaknya, diusahakan, oh ya saya ini udah berapa jam nih nggak pipis, saya mau keluar dulu pipis. Rata-rata ngantri, tuh ya. Dan umpama ngantri silahkan sabar, nggak perlu digedor-gedor, ya. Jangan sampai terjadi malah bikin ulah dan lain sebagainya, jangan, ya. Perbanyak doa dan perbanyak sabar. Kemudian silakan hatinya supaya selalu ridho, senang. Jangan cemberut, jangan bersusah hati. Bapak Ibu kan dipanggil oleh Allah, ya. Penguasa alam semesta ini manggil. Kalau Bapak Ibu umpama dipanggil sama presiden aja luar biasa. Saya punya tetangga, tiap 17 Agustus karena dia suaminya veteran diundang. Wah, luar biasa. Pak, saya pamit dulu, ya, ke salon dulu dari mulai subuh tuh. Bangganya luar biasa. Berarti Bapak Ibu harus senang, jangan merengut. Umpamanya ya, senggolan dikit sama temennya, pokoknya jangan, hilangkan jauh-jauh. Ingat, sedang mencari pahala agar Allah membalas dengan pengampunan, tuh ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu silahkan Bapak Ibu dari sekarang nih, mumpung belum nyampe ke sana, harus punya target ibadah. Kita mau ke sana kan jelas mau ibadah, harus punya targetnya apa, ya. Saya di sini menyarankan, ya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang sudah berkali-kali umroh, saya menyarankan silahkan, ya, lakukan yang namanya punya target ibadah. Karena kalau target kan berarti mempersungguh. Terus apa Abah target ibadahnya, ya? Kalau orang sudah umroh nih, udah umroh kan udah selesai, terus mau ngapain? Masa pada tidur di
Mana di hotel apa belanja, ya silakan kalau mau belanja nanti saya kasih tahu caranya agar tidak mengganggu ibadahnya. Nah, silakan setelah selesai umrohnya perbanyak sholat. Karena apa? Sholat ini merupakan amalan yang pertama kali ditanya di akhirat. Kalau bapak ibu sholatnya nih bermasalah, kesononya nantinya tambah berat. Kalau bapak ibu sukses sholat wajibnya itu langsung mudah, ya. Jadi silahkan perbanyak apa tadi? Sholat wajib berjamaah di masjid. Jangan malas dikit-dikit pegel-pegel, saya mau di hotel. Jangan ya, silahkan, kapan lagi? Pahalanya dilipat gandakan, luar biasa. Kemudian silahkan perbanyak sholat sunnah. Ya, saya akan memberikan apa saja sih sholat sunnah. Ya, bisa bapak ibu sholat tasbih. Sholat tasbih itu bapak ibu 4 rakaat. Kurang lebih kalau dilakukan itu insya Allah sekitar 20 menit, tapi pahalanya pol 10 dosa diampuni. Itu ya. Hanya saja dilakukannya ya maksimal hanya sehari sekali, nggak boleh sehari 2 kali 3 kali. Tuntunannya seperti itu. Ya, sehari sekali, dalam hadis diterangkan sehari sekali. Kemudian kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali. Nggak bisa juga seumur hidup kata Nabi, ya. Nah, mumpung di sana kan lipatannya luar biasa. Kalau di Masjidil Haram ingat lipatannya 1 rakaat itu, ya, dilipat gandakan menjadi 100.000 rakaat. Kalau 1 rakaat saja, itu ya, berarti luar biasa. Ya, namanya tadi apa? Sholat tasbih. Bisa kalau pagi-pagi, ya. Kalau setelah subuh itu kan biasanya pada pulang sarapan. Setelah sarapan tuh langsung ke masjid lagi. Sholat duha. Pak, saya nanya sholat duha itu aslinya berapa rakaat? Semampunya. Di hadis itu diterangkan ya, ada pilihan, ada 4 rakaat boleh, tapi 2 salam ya. Ada yang 8 rakaat, ada yang 12 rakaat. Bahkan dalam hadis itu diterangkan silahkan lakukan semampunya, tidak terbatas. Batasannya adalah waktu sholat. Kalau di kita, tapi kalau di Masjidil Haram tidak ada batasannya. Yang ada nanti menjelang zuhur ya sudah selesai. Kalau untuk larangan sholat tidak ada, khusus di Masjidil Haram. Hanya saja kalau sudah menjelang menjelang zuhur ya berarti sudah habis. Ya, silakan secapeknya. Umpama berhenti dulu saya, kemudian baca zikir boleh, kemudian dilanjut lagi. Begitu juga sholat malamnya. Pada saat bapak ibu sudah selesai sholat isya, pulang makan, ya. Silahkan digunakan untuk istirahat. Kemudian silahkan bangun untuk apa? Sholat malam, sholat tahajud. Sholat malam itu sama dengan sholat tahajud. Bedanya kalau sholat tahajud tidur dulu. Sama aslinya itu juga. Ya, sholat malam bangun apa ke masjid 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai secapeknya. Mumpung di sana. Yang penting kalau sholat malam harus ditutup dengan witir. Cukup witirnya umpama 1 rakaat. Itu ya seperti itu. Belum lagi sholat hajat umpamanya ya. Kemudian umpama bapak ibu mau tobat di sana umpama boleh. Pak, bagaimana caranya sholat tobat? Buka aja di situ di YouTube saya insya Allah ada ya. Lanjut ya. Untuk bapak ibu yang masih muda-muda yang kuat-kuat silahkan perbanyak tawaf di Baitullah. Karena di Indonesia tidak ada ibadah tawaf, yang ada cuman di Baitullah. Pahalanya apa sih Pak? Pahalanya akan mendapatkan 60 rahmat. Ya, jadi sehari semalam itu di Baitullah Allah menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat untuk yang tawaf di Baitullah. Kemudian 40 rahmat untuk yang sholat dan 20 rahmat bagi yang memandang Ka'bah. Andai kata nih nanti Bapak Ibu pada saat umroh nih ngelihat Ka'bah hatinya tuh gerentes, hatinya niatkan, ya Allah, saya ingin mendapatkan pahala 20 rahmat. Itu namanya niat karena Allah. Ya, karena dalam hadis itu dijelaskan mandang saja, niatkan saja akan mendapatkan tadi 20 rahmat. Ya, perbanyak tawaf tapi yang masih kuat-kuat. Ya, kalau yang sepuh-sepuh mungkin tadi perbanyak sholat juga boleh. Ya, kemudian target ibadah lainnya silahkan dari sekarang ini punya target. Ya, berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Pak, mana aja yang namanya tempat mustajab? Pada saat Bapak Ibu nanti di Madinah, silahkan ikut rombongan, nanti diatur sama mutawifnya, ikut nyempet-nyempetin, ya, ikut masuk ke Raudhah. Untuk apa di situ? Berdoa.
ya. Jadi silahkan Bapak Ibu perbanyak doa, ya. Ada dalam hadis Imam Bukhari diterangkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman dari beberapa taman-taman di surga. Berarti kalau Bapak Ibu nanti pada saat di Madinah sengaja menyempat-nyempatkan masuk ke raudhah, berdoa maupun sholat di situ sama dengan berdoa dan sholat di taman surga, makbul untuk doa. Ya, silakan. Selanjutnya, ini karena waktunya katanya terlalu mepet, ya. Yang terakhir, silakan perbanyak dzikir, baca Al-Quran, dan kalau memiliki rezekinya lebih, silakan sodako Al-Quran, ya. Tanya ke mutawibnya, Pak, saya pengen sodako jariyah, di mana tokonya? Nanti insya Allah ditunjukkan, karena memang yang jual itu adanya di toko, jangan mau kalau di kaki lima ya, walaupun ada capnya. Nah, kemudian silakan bawa sendiri, umpama saya nih kemampuan saya satu, umpama bawa dan simpan di rak-rakan yang ada di masjid, baik di Madinah maupun di Mekah. Itu akan menjadi jariyah, kalau dibaca sama orang akan mendapatkan jariyah Bapak Ibunya. Itu ya. Ini saya dibisiki istri saya, katanya tinggal beberapa menit lagi. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, ya. Karena waktunya dibatasi, ya saya rasa itu saja Bapak Ibu. Aslinya banyak yang mau saya sampaikan, karena memang saya diatur sama pengaturnya ya sampai jam 5-an lah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya tadi memberikan arahan-arahan ini, ya, harapan saya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menambah keimanan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jangan sampai salah niat, dan yang terakhir harus fokus dalam beribadah kepada Allah dari mulai awal sampai akhir. Saya doakan mudah-mudahan grup ini, insya Allah saya akan doakan mudah-mudahan Allah memberikan sehat, waras, kuat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, selanjutnya di sini saya akan memberikan kenang-kenangan. Tidak seberapa Bapak Ibu, saya ini bukan orang kaya raya, bukan Bapak Ibu. Hanya saja saya itu kalau melihat seperti ini kekeluargaan, kayaknya pengen ngasih kenang-kenangan. Saya sudah menyediakan ini kenang-kenangan. Hanya saja kemarin itu saya kan olahraga, saya ngobrol sama istri saya, apa ya buat ibu-ibu. Saya punya 4 kenang-kenangan. Saya nyuruh sama tim kameranya, kan ini juga nggak kenal, ditulis di sini. Akan saya sebutkan, silakan yang saya sebutkan datang ya. Nah, oke. Nah, ibu-ibunya nih. Ibu Sukaisi ada? Ada yang namanya Ibu Sukaisi sini, dekat Abah, boleh? Mau dikasih hadiah boleh? Mohon izin ya, ridhonya saya memberikan sesuatu boleh? Kalau misalnya berkenan sini boleh. Ya. Kemudian Ibu Hayati ada? Oh ya sini, boleh. 3 orang ya. Kemudian Ibu Siti Komaria. Ada? Monggo. Silahkan 3. Ya. Kemudian ini yang lakinya malah nggak ada catatan. Bapak aja deh boleh, yang dekat sini Pak. Ya, oke. Nah, mohon maaf ya, saya tidak ini bukan mau ngetes, enggak, ini hanya sebagai untuk pemantapan saja. Saya akan memberikan pertanyaan yang paling mudah. Ya. Ya, Bapak Ibu yuk, ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sekarang ini ikut umroh bersama PT apa? ICT. Saya mau nanya ke Bapak. Kalau ICT itu apa sih kepanjangannya? Indo Tamasya. Ada. Terima kasih ya. Ya, makasih ya Pak. Ya. Ingat ya, namanya PT Indo Citra Tamasya. Insya Allah barokah. Monggo Pak, terima kasih. Ya. Nih buat Ibu, pertanyaannya apa ya? Saya juga masih bingung sebentar. Ya, yang gampang aja ya. Baik. Abah insya Allah orangnya baik juga insya Allah. Oke. Ya. Sekarang saya mau nanya. Tadi kan saya menyebutkan larangan umroh. Buat Ibu dulu deh. Ya. Silahkan sebutkan cuma salah satu saja larangan umroh. Larangan itu maksudnya kalau sudah niat labbaik Allahumma umrotan, berarti nggak boleh apa? Nggak boleh mematikan binatang. Ya, udah cukup satu aja ya. Cukup ya. Tidak boleh membunuh binatang, boleh. Silakan. Ya, terima kasih Bu, mudah-mudahan barokah. Lanjut. Sini dekat Abah, boleh ngadepnya ke sini boleh. Sebentar. Oke ya. Di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu terletak di kota pilihan ya.
Masjid Nabawi terletak di kota A, Mekah, B. Madinah, C. Turki. Apa tuh? Madinah. Alhamdulillah. Ya. Gampang kan? Insya Allah gampang. Ya, terima kasih ya. Ibu, satu lagi yang gampang ya Bu ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Tawaf di Baitullah. Ini kan Ibu mau umroh. Nanti ada yang namanya tawaf tuh ngelilingin Ka'bah. Pertanyaan Abah, ngelilingin Ka'bahnya itu berapa putaran? Apakah 9 putaran? Ya, 15 putaran apa 7 putaran? 7 putaran. Alhamdulillah, barokah ya. Ingat ya, nanti keliling-keliling ngelilingin Ka'bah, monggo silakan. Ya, mudah-mudahan Allah paling barokah. Ya. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup mohon ridhonya supaya berdiri. Kita baca talbiyah. Boleh ya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nih ada saya dengar bilangnya kalah, salah ya. Jadi bukan kalah tapi kalak, huruf kaf terakhirnya. Ya, jadi bukan kalah tapi kalak. Ya, huruf kaf. Ulangi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Cukup Bapak Ibu? Ya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu karena waktunya dibatasi, sudah pas jam 5. Dari saya barangkali ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, ya mohon maaf. Saya pamit ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.